Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman ya, adik-adik di sini ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman karena sudah diterima di SMK Maju Bangsa, SMK Pertanian Maju Bangsa. Ya, sebelumnya saya akan perkenalan diri dulu nih. Nama saya Yasmin Siti Sara Azani. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pertanian Yogyakarta Magelang ya, kampus Yogyakarta. Oke, kita tahu ya bahwa teman-teman saat ini diterima di sekolah yang basic ilmunya itu adalah ilmu pertanian, ya kan? Nah, nggak banyak loh ada pemuda yang mau tuh, yang tertarik di bidang pertanian, apalagi di zaman sekarang ya. Oke, kira-kira apa sih gitu alasan teman-teman kok masuk ke sekolah ini gitu? Sekolah yang basicnya adalah ilmu pertanian. Oke, silahkan. Karena disuruh orang tua, Kak. Saya, Kak, karena pengen tahu hal baru. Saya, Kak, saya mau jawab karena dekat rumah, Kak. Karena saran dari kakak tingkat, Kak. Saya, Kak, asal daftar aja, Kak. Saya, Kak, izin menjawab. Ingin memajukan pertanian di Indonesia, Kak. Tapi, teman-teman tahu nggak sih pertanian itu apa gitu? Jangan-jangan nggak tahu nih pertanian itu apa dan nggak tertarik. Pertanian itu identik dengan bercocok tanam, Kak. Saya, Kak, beternak, Kak. Saya, Kak, izin menjawab. Berlayar mencari ikan, Kak. Saya, Kak, izin menjawab. Budidaya terumbu karang, Kak. Sepertinya teman-teman menjawab berdasarkan dengan daerahnya ya, kalau kita amati. Yang daerah pesisir pantai berkaitan dengan lautnya gitu. Yang di daerah pegunungan erat kaitannya dengan tanamannya. Tapi tepat sekali adik-adik, bercocok tanam, beternak ya, tadi berlayar mencari ikan, budidaya terumbu karang itu adalah kegiatan, contoh-contoh kegiatan pertanian gitu ya. Tapi pertanian secara umum dari segi pengertian itu apa sih gitu? Ada yang tahu? Jadi teman-teman ya, atau adik-adik di sini ya, saya enak panggilnya teman-teman aja ya. Oke teman-teman, jadi pertanian itu adalah kegiatan atau upaya memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan ya, bahan baku industri, sumber energi, guna mengelola lingkungan hidupnya agar berkelanjutan. Nah, tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, dalam hal ini mencangkup seperti peternakan, perikanan, kehutanan, serta pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, menurut teman-teman, sampai sini paham nggak tuh? Ya, silahkan. Ibu saya kan punya anjing di rumah, Kak. Nah, ibu saya itu biasa menggunakan anjingnya untuk menjaga dombanya, Kak. Nah, apakah anjing itu termasuk hewan ternak? Gimana nih menurut teman-teman nih? Ada yang mau coba bantu jawab nih? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Iya, silahkan. Menurut saya sih termasuk, Kak. Karena dia kan membantu pekerjaan manusia. Saya, Kak, kalau menurut saya tidak termasuk sih. Karena anjing itu kan hewan peliharaan, bukan hewan ternak. Banget ya jawaban teman-teman ini tadi ya. Betul banget. Anjing itu termasuk hewan peliharaan. Tapi di sisi lain, kalau dia difungsikan untuk membantu pekerjaan manusia, dia bisa masuk ke golongan hewan ternak. Gitu. Sampai sini paham? Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sekarang kalau saya sebut kata Indonesia, di benak teman-teman itu tuh apa sih gitu? Silahkan. Indonesia itu kaya, Kak, alamnya, budayanya, keanekaragamannya, dan penduduknya. Saya, Kak, izin menjawab.
Indonesia itu surganya dunia, Kak. Saya, Kak, menjawab, Indonesia itu negara berkembang. Saya, Kak, izin menjawab, Indonesia itu jadi rebutan, Kak. Jadi rebutan banyak negara karena saking kayanya nih. Betul banget ya, Indonesia itu adalah negara berkembang yang dianugerahi kekayaan alam baik yang ada di laut, darat, maupun yang terpendam. Itu pasti ada hal-hal yang berharga di mana belum tentu ya negara lain itu punya gitu. Dan tak jarang kekayaan Indonesia ini tuh menjadi incaran atau rebutan negara-negara lain. Bahkan negara maju pun ikut memperebutkan kekayaan Indonesia gitu ya. Saking kayanya Indonesia kerap dijuluki sebagai serpihan surga yang terlempar ke dunia nih, karena saking kayanya nih Indonesia. Atau negara dengan 1001 pesona, mulai dari alamnya, budayanya, kulinernya, kesenian, adat istiadat yang beragam ya tentunya. Terus ada nih lagu legendaris yang diciptakan oleh Koes Plus, dimana lagu ini tuh dilatar belakangi oleh kegaguman beliau terhadap kekayaan di Indonesia nih. Siapa sih yang gak tahu lagunya? Coba deh, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Mudah ya, hidup di Indonesia nih, hebat banget nih. Sampai-sampai di lagu ini tuh diibaratkan kail dan jala kita bisa mencukupi kebutuhan hidup. Karena apa? Karena saking kayanya Indonesia, teman-teman. Gak ada topan, gak ada badai. Karena apa? Karena wilayah Indonesia ini tidak berpotensi terhadap fenomena tersebut. Saking banyaknya kekayaan lautnya, ikan, udang saja menghampiri ya. Tongkat kayu yang diculupin tuh ke tanah aja bisa hidup gitu. Apalagi kalau bukan karena Indonesia itu kaya gitu. Dari sisi astronomi teman-teman, Indonesia ini memang terletak pada daerah tropis, yang mana ciri-cirinya adalah memiliki curah hujan yang tinggi yang membuat aneka jenis tanaman itu dapat mudah hidup dan tumbuh dengan cepat di negara ini gitu. Nah, dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan yang kaya akan mineral. Nah, selain itu, daerah perairan di Indonesia juga kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta terdapat berbagai jenis sumber mineral. Dalam perairan Indonesia juga terdapat berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, sehingga sepakat ya di sini ya bahwa Indonesia itu adalah tanah surga, tempat yang diidam-idamkan banyak orang. Maksudnya itu teman-teman, karena apa? Karena kekayaan yang Indonesia punya gitu ya. Nah, sehingga untuk menutup sharing hari ini, cepat banget ya waktunya, udah mau penutupan aja nih. Saya mau tanya nih sama teman-teman sebagai kesimpulan. Nah, menurut kalian, ini menurut kalian aja nih, pertanian itu apa sih gitu? Dan seberapa penting sih pertanian itu gitu? Khususnya di Indonesia ya. Silahkan. Izin menjawab, Kak. Pertanian itu merupakan bagian terpenting, Kak, bagi Indonesia yang memang harus diberdayakan dengan kesadaran untuk kebutuhan manusia dan pastinya dikelola, Kak, agar berkelanjutan. Saya, Kak, menambahkan, menurut saya yang paling terpenting adalah kita adalah generasi penerus untuk memajukan dan peduli akan bidang pertanian, Kak. Gitu, Kak. Oke, tepuk tangan. Semoga orientasi teman-teman tadi kesimpulannya ya berkaitan dengan pertanian tidak hanya sebatas di forum ini aja ya. Keluar dari sini lupa tuh gimana. Semoga tambah terus dan terus lagi semangat belajarnya. Ya, ada pantun nih buat teman-teman nih. Membentang langit biru, duduk sendiri di atas papan. Dengarlah nasihat baru, amalkan dalam kehidupan. Kalau daku punya kesalahan, tolong dimaafkan ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.